Pintu dan kunci merupakan dua benda mati yang saling melengkapi. Pintu digunakan untuk menutup, kunci digunakan untuk membuka. Dan mereka menjadi esensi dari materi kali ini, yakni Index Sequential File. Index Sequential File merupakan salah satu konsep dalam sistem berkas. Kalau ngomongin salah satu, berarti ada yang lainnya dong. Apa aja sih? Yang pertama, yaitu ada yang namanya sequential file. Sequential file yakni data disimpan secara berurutan berdasarkan kunci. Yang kedua, ada random file, yakni data disimpan tanpa urutan tertentu, memungkinkan akses langsung ke data tersebut. Indeks sequential file merupakan gabungan dari dua konsep tersebut. Nah, kalau gabungan apa aja sih bagian-bagian yang diambil kah atau kelebihan dan kekurangannya kah? Perbedaannya ada di mana? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita saksikan contoh kisah berikut. Di ujung benua yang dilukis oleh cahaya matahari dan bayang-bayang awan, terbentang sebuah dunia yang tak pernah tidur. Sabana, Afrika. Hamparan luas yang menjadi panggung kehidupan liar, tempat di mana hukum alam yang menentukan segalanya. Pada suatu hari, terdapat seekor singa yang baru pertama kali hendak berburu. Kita sebut saja Leon. Pada hari pertama, dia mengamati seluruh tempat berburunya satu persatu. Dia saksikan, dia cermati dengan sesama. Namun sayangnya petang tiba ketika ia ingin pertama kali menapakkan kaki untuk perburuan pertamanya. Alhasil, ia hanya mendapatkan seekor kelinci untuk perburuan pertamanya. Pada hari kedua, dia mengingat dengan samar urutan habitat hewan perburuannya. Pada urutan terakhir, tentu kelinci yang menjadi saksi. Oleh karena itu, pada kali ini ia langsung pergi ke area tengah untuk memburu zebra. Terdapat jejak-jejak dari zebra, dan benar terdapat zebra di area tersebut. Dengan lahap, ia langsung memburu zebra. Masuk senja, ia bergegas pulang melalui bukti perburuan pertamanya, yakni habitat kelinci. Terkejut ketika ia melewati area tersebut, ditemuinya kawanan kerbau. Untuk singa muda seperti Leon, ini bisa menjadi sebuah pencapaian besar. Ancang-ancang untuk menerkam dimulai, namun langsung terbesit hasil perburuan dari pertamanya. Berhasil, memang berhasil. Namun untuk seekor singa yang gagah dan dipenuhi ambisi seperti Leon, kelinci yang kecil merupakan target mangsa dengan kelas yang berada jauh di bawah wibawa seekor singa. Dengan cepat, ia langsung menggunakannya tersebut karena takut dengan hasil apabila perburuannya tersebut gagal. Ia menunggu hingga gelap malam menyelimuti tubuhnya sebelum ia akhirnya pulang menunggu kawanan kerbau itu tertidur pulas. Pada hari ketiga, Leon memulai perburuannya dengan pengamatan lagi. Namun pada kali ini, ia lebih dahulu menandakan jejak-jejak hewan berada di area mana untuk memastikan hewan apa saja yang menduduki habitat tersebut. Memang memakan tenaga lebih bagi Leon menggunakan strategi seperti ini. Namun berkat ini pula ia menemukan habitat jerapah. Dengan sigap
Ia menaikkan kegiatan berburunya dengan target jerapah tersebut. Data tersebut merupakan gambaran kasar dari 3 konsep di sistem Barkas. Mari kita telaah lebih lanjut. Mulai dari hari pertama, yaitu sekuensial data. Pada hari pertama, Leon hanya mengamati seluruh area habitat. Dan bila kita masuk ke dalam sekuensial data memang bagus untuk mengamati atau meng-scan seluruh isi data. Namun, sekuensial data itu jelek ketika mereferensikan salah satu data tertentu atau data khusus yang ingin diteliti. Kebalikannya dengan random access file atau pada hari kedua, Leon langsung menuju satu area habitat. Dan bila kita masuk, random access data itu memang sangat bagus untuk mereferensikan atau untuk menuju kepada area data file tertentu. Namun, pada konsep ini itu tidak bagus atau bahkan urutan dari seluruh data file itu bisa jadi berbeda atau tidak berurut dan tidak menjamin keurutan dari data file tersebut. Nah, pada hari ketiga atau indeks sequential file ini digabung, yang dimana pertama, scan data dari awal sampai akhir itu dilakukan terlebih dahulu. Namun, pada scan data ini ada yang namanya kata kunci atau kalau dalam kasus Leon merupakan jejak dari hewan tersebut. Nah, kalau dalam indeks sequential file menggunakan sebuah hal yang namanya kunci atau indeks, digunakan untuk agar ketika kita mencari file data tersebut itu tidak susah dan gampang untuk dicari, yang merupakan hal dalam random access file yang menjadi kelebihan tersebut. Oleh karena itu, berikut merupakan kelebihan dan kekurangan dari 3 hal tersebut bila saya simpulkan. Sudah dijelaskan secara kasar sebelumnya dalam pengerjaan indeks sekuensial dibantu oleh komponen yang bernama blok indeks. Elemen penting dalam struktur data yang memungkinkan akses data menjadi lebih cepat dan efisien. Terdapat indeks primer sebagai kunci dan blok data sebagai alamat dalam fungsi dan kerja blok indeks. Struktur susunan blok indeks mirip dengan suatu istilah yang sering kita temui, yaitu daftar isi atau table content. Bila kita bandingkan, blok indeks primer berperan sebagai daftar isi yang mencantumkan judul dan bab dari nomor halaman awalnya, sehingga ketika kita mencari topik tertentu, kita cukup melompat ke nomor halaman yang sesuai. Sedangkan blok data itu sendiri ibarat halaman-halaman isi buku yang berisi materi secara berurutan. Setelah lompat berkat daftar isi, kita tidak perlu membaca halaman demi halaman dalam blok itu untuk menemukan bahasan yang dicari. Dengan cara ini, kita tidak perlu membaca seluruh buku atau memeriksa setiap catatan satu persatu, karena daftar isi atau indeks sudah mengarahkan kita langsung ke area yang relevan. Namun, dalam blok indeks ini terdapat pula kasus baru. Apabila terjadi input pengguna melebihi kapasitas, ia dinamakan area overflow. Area overflow ini sederhananya seperti ketika kita sebagai pengguna menambahkan sebuah input baru, namun kapasitas dalam file tersebut itu sudah memenuhi area atau penyimpanan awalnya, maka input kita itu masuk ke dalam area overflow. Bila tidak ditangani secara lanjut, ini akan berakibat buruk kepada sistem.
masuk ke bagian aplikasi dari indeks sekuensial dalam kebutuhan sehari-hari. Pertama, terdapat basis data dengan query campuran seperti sistem perbankan. Dalam sistem perbankan, data nasabah disimpan berdasarkan nomor rekening secara berurutan. ISAM atau indeks sequential method memungkinkan pertama, akses acak. Ketika nasabah ingin melihat saldo atau transaksi terbaru, sistem dapat langsung mengakses data yang relevan menggunakan indeks. Kedua, pemrosesan batch. Untuk keperluan seperti cetakan laporan bulanan, sistem dapat memperoleh seluruh data secara berurutan. Pendekatan ini menggabungkan efisiensi akses acak atau random file dan pemrosesan sekuensial atau indeks sekuensial sesuai dengan kebutuhan operasional perbankan. Kedua, terdapat sistem legacy seperti IBM System 360 dan OS 360. IBM System 360 diperkenalkan pada tahun 1960 yang merupakan salah satu sistem mainframe pertama yang mengimplementasikan ISAM sebagai metode akses berkas. Sistem operasi OS 360 menyediakan fasilitas ISAM untuk pengelolaan data secara efisien, memungkinkan akses data baik secara berurutan maupun acak melalui indeks. Ketiga, terdapat sistem tertanam atau embedded system seperti Microsoft Extensible Storage Engine atau juga bisa disebut EXE. EXE dikenal juga JetBlue adalah mesin basis data tertanam yang menggunakan ISAM. Digunakan untuk berbagai komponen Windows seperti Microsoft Exchange Server dan Active Directory Search dan juga Windows Search. EXE dirancang untuk efisiensi dan keandalan dalam lingkungan dengan sumber daya terbatas, menjadikannya cocok untuk sistem tertanam. Nah, sekarang kita masuk ke bagian bonus nih dari video kali ini, yaitu simulasi dari indeks sequential file. Saya menggunakan bahasa Python dan Google Colab sebagai platformnya. Di simulasi ini kita punya langkah-langkah seperti pertama, menentukan jumlah data dan blok. Kedua, masukkan data ke blok utama. Ketiga, menangani data overflow. Dan keempat, membuat dan menampilkan indeks. Baik, di blok pertama itu ada yang namanya main file. Nah, main file ini merupakan data utama dari file yang akan kita jalankan. Nah, ini kita langsung jalankan. Dia masuk ke atau dia membuat file kayak gini. Nah, ini yang kedua ada yang namanya index. Nah, index ini berfungsi sebagai berhubungan dengan blok yang ketiga, yaitu key. Ya, nanti ini merupakan posisi dan key ini merupakan kayak pencarian gitu. Jadi kalau buku-buku tuh ada namanya judul atau label. Nah, itu key gitu di dalam indeks ini. Nah, langsung aja kita cari ini, misalnya ya print search 105 dan kita cari itu ditemukan, namun yang di baris selanjutnya itu 103 itu tidak ditemukan. Dan itu kita bisa membuat di sini ada yang namanya overflow area. Nah, di overflow area kita langsung aja masukin, jadi langsung aja namanya insert gitu, kita insert aja langsung masukin, dan setelah masuk baru udah bisa terlihat. Baik teman-teman, materi udah selesai nih. Semoga apa yang saya sampaikan itu setidaknya bisa menjadi sebuah pengetahuan tambahan gitu, baik dari konsep dasar atau sampai implementasi dari indeks sekuensial. Nah, sebelum saya tutup, saya ada pantun nih. Pantunnya itu, kita sebagai pemuda harus bisa berdiri sendiri. Namun, kita juga sebagai anak orang tua harus nurut kalau dikasih tahu. Saya Sultan dari kelompok 2 pamit undur diri.
Maaf bila ada salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.